Memang bagi sebagian orang, PHK hanyalah sebuah angka statistik. Namun, PHK sebenarnya tidak hanya sekedar itu. Ini adalah sebuah persoalan yang merupakan ujung dari persoalan besar yang ada di balik itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah. Hari ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk merenungkan sebuah fenomena yang terus berulang setiap saat, yakni adanya PHK massal, perusahaan yang bangkrut, tutup, dan kemudian PHK terjadi di mana-mana. Sebagian orang menganggap bahwa PHK bukan lagi berita baru. Ini adalah berita basi yang terus-menerus berulang sehingga tidak lagi sebagai suatu berita yang mengejutkan. Padahal sebenarnya jika kita bicara PHK, sebenarnya kita akan melihat bahwa di sana ada seorang ayah yang dia kehilangan mata pencahariannya, dia kehilangan sumber nafkahnya untuk bisa menafkahi anak dan keluarganya. Ada seorang ibu yang dia harus menghemat berkali-kali lipat agar tabungannya cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, dan ada mungkin di balik PHK itu kisah seorang anak yang terpaksa harus putus sekolah atau harus menerima kenyataan bahwa kehidupannya semakin ke depan semakin sulit. Memang bagi sebagian orang, PHK hanyalah sebuah angka statistik. Namun, PHK sebenarnya tidak hanya sekedar itu. Ini adalah sebuah persoalan yang merupakan ujung dari persoalan besar yang ada di balik itu semua. Jika kita menelaah, setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan PHK masif itu banyak terjadi. Pertama, bisa jadi PHK itu terjadi karena faktor internal dari perusahaan. Jika perusahaan tersebut salah strategi dalam melakukan aktivitas bisnisnya, kemudian dia mungkin terlalu melakukan ekspansi yang berlebihan sementara dana tidak begitu banyak, maka bisa jadi perusahaan ini akan kolaps dan PHK akan menjadi opsi pertama untuk dilakukan oleh perusahaan ini. Kedua, adanya faktor teknologi. Hari ini kita melihat bahwa artificial intelligence telah menggantikan manusia dalam berbagai bidang, sehingga bagi perusahaan-perusahaan tertentu yang mulai beradaptasi dengan AI, maka mereka akan berpikir kembali dan mempertimbangkan kembali ketika menggunakan sumber daya manusia, sehingga dari situlah mungkin PHK bisa saja terjadi. Adapun yang ketiga adalah faktor kebijakan lokal, yakni ketika pemerintah membuka keran impor yang sebesar-besarnya. Akibatnya, produk dari luar negeri banyak masuk ke dalam negeri, sehingga komoditas dalam negeri ini kalah untuk bersaing dengan produk impor. Akibatnya, ketika pesanan ini mengalami penurunan, maka perusahaan itu akan mengalami kebangkrutan, dan solusi utama yang mungkin akan dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat adalah faktor global, yakni misalnya terjadinya perang, kemudian adanya peningkatan kurs dolar dan penurunan nilai tukar rupiah. Ini semua akan menyebabkan perusahaan-perusahaan yang memiliki ketergantungan bahan baku dari luar akan mungkin melakukan efisiensi karena biaya itu akan meningkat naik. Akibatnya, ketika perusahaan ini melakukan efisiensi, maka pemutusan hubungan kerja akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini. Keempat faktor itu memang semuanya benar akan bisa menyebabkan terjadinya PHK. Namun, saya ingin mengajak sahabat muslimah semua untuk melihat persoalan yang lebih mendalam. Mengapa negara kita khususnya lebih mudah terguncang dari sisi ekonomi ketika nilai tukar rupiah itu mengalami penurunan?
Kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini, sebenarnya menyibak sebuah persoalan penting, yakni tentang kemandirian ekonomi negara kita. Negara kita bukanlah negara yang berdaulat secara ekonomi. Negara kita masih banyak bergantung dengan dunia luar. Akibatnya, ketika dunia internasional mengalami lonjakan ekonomi atau mengalami resesi ekonomi, maka imbasnya langsung akan bisa dirasakan oleh negara kita. Dan ketidakmandirian atau ketergantungan ekonomi ini sebenarnya diawali dari sebuah paradigma yang salah mengenai ekonomi. Paradigma kapitalis yang hari ini digunakan oleh negara kita itu memberikan sebuah pemikiran bahwa keuntungan adalah ukuran utama dari sebuah keberhasilan. Negara hanya berfungsi sebagai fasilitator dan regulator. Akibatnya, ketika paradigma ini dipakai oleh negara kita, maka negara akan melihat ya bagaimana keuntungan itu bisa diraih. Perusahaan-perusahaan yang juga menggunakan paradigma ini juga akan melihat keuntungan sebagai kunci utama dari sebuah keberhasilan. Akibatnya, kita bisa melihat ketika keuntungan ini menjadi ukuran, maka ketika keuntungan itu mengalami penurunan, maka sumber daya manusia sebagai aset produksi ini kemudian menjadi pertimbangan utama untuk diberhentikan. Padahal di balik itu, buruh bukan sekedar aset produksi. Buruh adalah manusia yang mereka mungkin memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Buruh juga mungkin adalah seorang ibu yang harus menghidupi keluarganya ketika suaminya sudah tidak ada lagi. Jadi sebenarnya persoalannya adalah persoalan paradigma kapitalis yang hari ini bercokol di negara kita. Oleh karena itu, solusi utama untuk menyelesaikan persoalan PHK haruslah dimulai dari perubahan paradigma tentang persoalan ekonomi. Islam menawarkan bahwa pemerintah atau negara tidak boleh berposisi sebagai sebuah regulator atau fasilitator. Negara adalah atau penguasa adalah ro'in, penanggung jawab seluruh urusan rakyatnya. Dan sebagai seorang ro'in, maka pemimpin, penguasa akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, Islam mengajarkan agar kemandirian ekonomi dilakukan oleh negara dengan mengikuti batas-batas syariat. Negara tidak boleh menggantungkan perekonomian negaranya kepada negara lain. Tentu ketika negara ini ingin membangun ekonominya, maka bangunan ekonomi ini harus sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, jika paradigma kapitalisme yang hari ini mencengkeram dunia telah mampu menghasilkan berbagai problem, terutama problem PHK yang terus berulang dan tak kunjung selesai, mengapa kita masih bertahan dengan sistem yang rusak ini? Mengapa kita tidak segera beralih untuk menerapkan syariat Islam dalam sebuah sistem yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.